Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menjelaskan sistem penjualan tiket pertandingan sepak bola. Nah, kami beranggotakan 3 orang, yaitu saya sendiri Haidar Adnan Lozak dengan NPM akhir 114, yang berbaju merah yaitu Praja Lopinesti dengan NPM akhir 60, yang pakai kacamata hitam yaitu Ferberto Donovan dengan NPM akhir 112. Nah, untuk pendahuluan, sistem penjualan tiket pertandingan bola ini merupakan salah satu contoh kasus yang dibuat berdasarkan materi fungsi lanjutan, fungsi order tinggi, kelas inheritance, dan enkapsulasi dalam program Python yang berguna untuk membantu proses jual beli tiket pertandingan sepak bola. Nah, pengertian program ini adalah merupakan sebuah aplikasi yang dirancang menggunakan bahasa pemrograman Python yang memanfaatkan konsep-konsep pemrograman lanjutan seperti fungsi lanjutan, fungsi order tinggi, pewarisan kelas, dan enkapsulasi. Tujuan program ini adalah untuk mempermudah proses jual beli tiket pertandingan sepak bola, mulai dari pemesanan hingga transaksi, dengan mengedepankan struktur kode yang rapi, efisien, dan mudah dikembangkan. Nah, alur sistem penjualan tiket ini adalah pertama, yaitu menginput data pengguna. Nah, misalkan saya sebagai pengguna Haidar akan menginputkan nama Haidar untuk mendefinisikan itu sebagai pengguna. Yang kedua yaitu membuat objek pengguna. Nah, setelah saya menginput nama, saya akan dibuatkan objek menjadi Haidar sama dengan pengguna. Yang ketiga yaitu penentuan harga tiket. Nah, harga tiket sendiri adalah ada dua, yaitu pelajar dan umum. Untuk pelajar mendapatkan diskon 20%, dan untuk umum tidak mendapatkan diskon, alias mendapatkan harga full. Yang keempat yaitu proses pembayaran. Setelah kita mengkalkulasikan harga diskon tersebut, maka akan ditemukan harga total untuk pembayaran. Nah, setelah kita membayar, maka akan dicetak struk pembayaran dari penjual beli kita yang sebelumnya. Nah, untuk komponen fungsi sendiri ada 4, yaitu fungsi lanjutan. Fungsi lanjutan ini mengacu pada penggunaan fungsi dalam pemrograman yang melibatkan konsep-konsep seperti default parameter, lambda, args-quarks, atau fungsi as argumen. Intinya, ini adalah cara menggunakan fungsi dengan lebih fleksibel dan dinamis. Fungsi order tinggi adalah fungsi yang bisa menerima fungsi lain sebagai argumen atau mengembalikan fungsi sebagai hasil. Yang ketiga yaitu class inheritance. Nah, class inheritance ini adalah konsep dalam OOP atau Object Oriented Programming, di mana sebuah kelas bisa mewarisi properti dan metode dari kelas lain. Yang keempat yaitu enkapsulasi. Nah, ini adalah teknik membungkus data dan metode dalam satu kelas, serta membatasi akses langsung ke beberapa bagian data agar lebih aman. Selanjutnya, untuk penjelasan dari kode-kode studi case-nya, yang pertama yaitu kode ini merupakan sebuah dasar untuk merepresentasikan seorang pengguna dalam sebuah sistem penjualan tiket. Ketika sebuah objek atau instance dari kelas pengguna dibuat, konstruktor init akan dipanggil secara otomatis. Konstruktor ini menerima dua argumen nama yaitu dan nama email dan email, yang kemudian disimpan sebagai atribut nama dan email dalam objek kode ini. Selanjutnya yang kedua yaitu kode ini mendemonstrasikan konsep pewarisan berorientasi yang objek terdapat yang terdapat sebuah kelas induk bernama pengguna yang kemudian diwarisi oleh dua kelas anak yaitu pelajar dan umum. Setiap kelas anak ini memiliki metode khusus bernama getDiskon yang mengembalikan besaran diskon yang berbeda. Untuk pelajar mendapatkan diskon sebesar 20% atau 0,2, sedangkan untuk umum mendapatkan diskon sebesar 10% atau 0,1. Serta memiliki fungsi hitung total harga, diskon, dan total harga. Selanjutnya, yang ketiga, dalam metode Python ini dirancang sebagai fungsi order tinggi yang bertugas proses transaksi pembayaran dan mencetak. Fungsi ini menerima beberapa informasi penting sebagai input, termasuk objek user yang diasumsikan memiliki informasi terkait pengguna dan metode untuk mendapatkan diskon serta informasi detail. Selain itu, fungsi ini juga menerima kategori tiket, harga satuan, dan yang paling penting, sebuah fungsi lain bernama
Selanjutnya, yang keempat yaitu kode ini adalah sebuah fungsi bernama cetak struk yang bertugas untuk mencetak informasi struk pembelian ke layar. Fungsi ini menerima 6 parameter yaitu bagian nama pembeli, kategori tiket yang dibeli, jumlah tiket, harga satuan tiket, diskon, nilai diskon yang diberikan, dan total yaitu total biaya yang harus dibayarkan. Di dalam fungsi, serangkaian perintah print digunakan untuk menampilkan informasi struk dengan format yang terstruktur. Fungsi ini juga dirancang menerima data pembelian yang telah diolah sebelumnya dan menampilkannya dalam format struk yang mudah dibaca. Selanjutnya yang kelima program secara berurutan meminta pengguna untuk memasukkan informasi pribadi mereka, dimulai dari nama dan alamat email yang disimpan dalam variabel nama dan selanjutnya program menanyakan status apakah dia pelajar atau umum dan menyimpan jawabannya dalam huruf kecil di variabel pengguna juga diminta untuk memilih kategori tiket yang diinginkan antara lain yaitu VIP atau reguler. Pilihan ini disimpan dalam huruf kapital di variabel kategori. Setelah itu, program ini meminta jumlah tiket yang dibeli dan mengonversinya menjadi bilangan bulat yang disimpan dalam variabel jumlah dan menentukan harga tiket satuan ditentukan berdasarkan kategori yang dipilih. Ya, jika kategori adalah VIP, harga tiket yang ditetapkan sebesar 240.000. Sedangkan untuk kategori lainnya diasumsikan sebagai reguler, harga tiket ditetapkan sebesar 100.000 dan disimpan dalam harga tiket. Oke, yang keenam adalah program akan membuat sebuah objek dari kelas pelajar atau kelas umum. Masing-masing menyimpan informasi, nama, dan email pengguna. Objek user ini kemudian digunakan dalam proses selanjutnya. Inti dari proses ini adalah pemanggilan fungsi proses pembayaran yang merupakan sebuah fungsi ordering. Fungsi ini merupakan objek user, kategori tiket, jumlah tiket, harga satuan tiket, dan fungsi cetak struk sebagai argumen. Di dalam fungsi proses pembayaran terjadi perhitungan total biaya, penerapan diskon berdasarkan jenis pengguna melalui objek user, dan pada akhirnya fungsi cetak struk akan dipanggil untuk menampilkan rincian pembelian kepada pengguna dalam format struk. Berdasarkan output yang ditampilkan, alur program penjualan tiket bola berjalan dengan lancar ketika di-run dengan nama Haidar Adlan dan alamat email arhaidar90@gmail.com teridentifikasi sebagai pelajar yang kemudian mempengaruhi perhitungan diskon. Haidar memilih tiket kategori VIP sebanyak 3 buah, di mana harga per tiket adalah 250.000. Berkat status pelajar, Haidar mendapatkan diskon sebesar 20% dari harga awal 3 tiket dikali 250.000 sama dengan Rp750.000, sehingga potongan harga menjadi Rp150.000. Akhirnya total biaya yang harus dibayar oleh Haidar Adlan adalah Rp600.000, yang kemudian tercetak dalam format struk pembelian yang rapih, menampilkan semua rincian transaksi, termasuk nama, email, kategori tiket, jumlah, harga satuan, dan besaran diskon, dan total pembayaran. Kesimpulan, jadi kode program tersebut merupakan implementasi sistem penjualan tiket bola yang dirancang dengan memanfaatkan prinsip-prinsip dasar pemrograman, berorientasi OOP, dan konsep fungsi tingkat lanjut dalam Python. Program ini juga menggunakan fungsi tingkat tinggi, yaitu proses pembayaran yang menerima fungsi lain, cetak struk, sebagai parameter, sehingga memisahkan logika proses dan pencetakan hasil dengan baik. Secara keseluruhan, program ini dirancang secara efisien dan telah menerapkan berbagai konsep penting dalam pemrograman, berorientasi objek, dan pemrograman fungsional, sehingga mudah dikembangkan dan diterapkan. Sekian dari kelompok kami, jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Terima kasih.